Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Apa kabar pagi hari ini semuanya? Baik, alhamdulillah, sehat walafiat, tetap semangat, mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam baik melalui Al-Quran, melalui perkataan maupun melalui keteladanan. Karenanya untuk terima kasih kita kepada Nabi dengan cara berbanyak sholawat, yaitu mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimahullah, terakhir kita baca surat Abasa. Sudah selesai nih? Belum? Sampai ayat berapa? Ayat 2, 3. Berarti selanjutnya ayat 24 nih. Ayat 24. Ya, kita jeda dengan hari raya dan juga libur Syawalan. Karena itu ini agar terlewat berapa kali. Karena itu mari kita baca ayat 24. Yang membawa buku silakan buka dulu halaman 272. Kita akan membaca ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Anna sababnal ma'a sabba. Anna sababnal ma'a sabba. Thumma shaqaqnal arda shaqqa. Thumma shaqaqnal arda shaqqa. فأنبتنا فيها حبا. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. وعنبا وقضبا
maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenangan kalian dan binatang-binatang ternak kalian. Dari membaca terjemahan kita sudah bisa memahami kandungan ayat-ayat yang kita baca. Sekilas pandang bahwa Allah betul-betul setelah menciptakan makhluknya, diantaranya manusia, ini tidak membiarkan begitu saja, tapi betul-betul merawatnya, menjaganya, memberi fasilitas. Dan diawali dengan perintah agar insan atau manusia memperhatikan ila ta'amihi, pada makanannya. Ini menunjukkan Allah mengingatkan manusia agar betul-betul perhatian terhadap menu makanan dalam rangka menuju sehat. Sungguh luar biasa, Allah yang menciptakan, Allah yang menjaga, merawat, memfasilitasi, menyediakan semua kebutuhan hidup makhluknya, diantaranya manusia. Lalu Allah merinci pada ayat-ayat berikutnya dengan memulai sumber kehidupan, yaitu alma atau air. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Jadi perlu kita sadari, setiap kali turun hujan itu harus kita fahami, itu adalah karunia, itu adalah rezeki, dan itu adalah sumber kehidupan berupa air hujan. Makanya diajari Nabi Muhammad SAW, ketika turun hujan kita membaca Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun memberi manfaat. Ini menunjukkan bahwa air hujan tidak begitu saja turun, tapi hakikatnya memberi manfaat. Tapi seringkali ada di antara kita malah mengeluh, wah kok udan meneo, bolak-balik kok udan. Jadi kesannya itu tidak merasa itu nikmat, mengeluh, malah seperti tidak berharap hujan itu turun. Apa karena seringnya hujan jadi akhirnya merasa kebanyakan gitu. Memang ketika kita bandingkan di daerah lain, satu contoh di Mekah, di Madinah, itu curah hujan tidak sebanyak di tempat kita, sehingga mereka ketika mendapatkan air hujan merasa betul nikmatnya air hujan itu. Saya sendiri secara pribadi pengalaman merasakan betapa nikmatnya ketika merasakan hujan di Madinah ketika masih
masih kuliah sebagai mahasiswa di sana, 5 tahun itu hujan jarang sekali. Hingga ada hujan, merasa betapa nikmatnya hujan itu turun. Sampai-sampai waktu itu belum ada HP Android, belum ada HP yang seperti sekarang, punyanya kamera, belum bisa menvideo. Air hujan turun langsung difoto-foto itu, karena barang langka. Nah itu ketika jarang baru merasakan nikmatnya. Tapi begitu hujan begitu sering turun, seakan kita tidak membutuhkannya. Nah ini yang perlu kita sadari, bahwa hakikatnya air hujan ini sumber kehidupan. Lalu pada ayat 26 Allah menggambarkan proses tanah yang kemudian menjadi tanah subur. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Coba kita baca sekilas keterangan tentang ayat ini. Diawali dengan anna sababnal ma'a sabba di halaman 281. Bagaimanakah proses kejadian hujan ini, yang dimulai dari uap yang menguap dari lautan, sungai-sungai dan danau-danau. Bagaimana pula perannya hingga ia dapat turun pada musim-musim yang tertentu. Dan berkat adanya hujan, kehidupan di muka bumi ini dapat berlangsung. Kemudian bagaimana pula air hujan ini menjadi penyebab terbelahnya tanah karena tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon. Kita nggak pernah atau jarang memperhatikan proses tumbuhnya biji-bijian. Ketika satu biji mulai tumbuh dari bawah tanah, dia akan membelah tanah, kemudian mulai perlahan-lahan secara bertahap tampak, muncul, mulai tumbuh tinggi. Artinya bahasa ayat membelah. Jadi biji yang tadinya di dalam tanah lalu keluar. Nah saat keluar itulah tanah membelah. Dan ingat itu adalah syaqaqna. Artinya Allah lah yang membelah tanah itu. Jadi bukan dalam ayat tumbuhan itu sendiri yang membelah, tapi Allah yang punya peranan, Allah yang memproses. Artinya untuk menunjukkan bahwa tanaman tumbuh tidak lepas dari kehendak Allah. Sehingga pada ayat 26 menggunakan syaqqaqnal arda, kami belah bumi. Jadi menggunakan kata kami, yaitu Allah. Ini untuk menggambarkan tidak begitu saja tumbuh, tapi ada Allah yang memproses. Nah ini untuk menanamkan keimanan, untuk meningkatkan keyakinan betapa Allah selalu merawat, menjaga, memelihara, bahkan memproses semuanya, termasuk tumbuh-tumbuhan. Mungkin yang sering banyak menanam tanaman akan banyak memperhatikan
bagaimana prosesnya. Tapi kadang-kadang orang nanam tinggal kemudian hanya menunggu kapan tumbuhnya saja, tidak memperhatikan prosesnya. Ya, itu nanti bisa diamati ya, proses tumbuhnya tanaman. Bahkan kemudian pada ayat 27, fa'ambatsna fiha habba, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Jadi untuk menggambarkan tanaman tumbuhan itu berasal dari biji-bijian yang semuanya itu tumbuh dari tanah. Makanya kemudian manusia diciptakan dari saripati tanah, karena hakikatnya orang yang hidup ini makan, dan makannya itu dari berbagai sumber. Apapun yang sebenarnya kita makan itu nanti ujung-ujungnya dari tanah. Kita makan roti dari tepung dari gandum dari tanah. Jadi ujungnya tanah. Kita makan nasi asalnya padi dari tanah. Kita makan buah apapun tumbuhnya dari tanah. Nah, itu sebenarnya ingin menggambarkan bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah. Nah, ini kembali lagi untuk menguatkan iman kita. Jangan sampai lepas kontrol. Ketika kita makan, perlu sadar ini rezeki dari Allah. Karenanya seringkali dibaca doa Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ya Allah, berkailah, Allah barik lana untuk kami fima rozaqtana, pada apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami. Itu bacaan atau doa dalam rangka mengingat yang kita makan hakikatnya datang dari Allah. Jadi selalu ingat, makan pun ingat, minum pun ingat. Nah, ini penting untuk selalu kita menyadari, sehingga betul-betul tetap dalam keimanan, tetap ingat Allah, zikrullah. Maka dengan selalu ingat, jiwa raga kita menjadi tenang, nyaman, tentram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tidakkah dengan ingat Allah hati menjadi tenang? Lalu Allah sebut beberapa macam-macam buah-buahan, di antaranya inab wa inaba, anggur, wa qadba, sayur-sayuran. Ya, sekalipun ayat ini turun di Mekah yang tidak banyak tanah subur, tidak banyak sayur mayur, tapi Allah sudah memberi informasi kepada Nabi dan juga kepada masyarakat yang hidup saat itu, bahwa Allah yang menumbuhkan anggur dan sayur-sayuran. Ketika ayat ini dibaca di Indonesia, di tempat kita yang sering melihat sayur mayur, itu mesti akan lebih terasa seharusnya betapa banyak sayur mayur yang ada sekitar kita. Nah, artinya untuk tambah lebih ingat anggur, sayur mayur, sayur-sayuran. Nah, adapun yang ayat 29 ini tanaman yang jarang di tempat kita.
wa zaituna wa nakhla, zaitun dan pohon kurma. Nggak tahu di negeri kita ada nggak orang yang berkebun atau bercocok tanam zaitun gitu. Ini kok nggak bisa tumbuh ya kalau kita nanam biji zaitun lalu menjadi pohon zaitun, kayaknya ada nggak di daerah kita? Ada Pak? Oh ya, tapi berbuah nggak? Berbuah, berarti bisa sebenarnya. Nah, tapi barang langka kayaknya. Kalau bisa berkebun dengan jumlah yang besar itu lebih baik. Karena selama ini seringkali kita mendengar zaitun itu lebih cenderung pada minyak zaitun. Padahal di sini adalah maksudnya pohon zaitun dan buahnya. Kalau kurma sudah banyak di tempat kita. Kalau buahnya banyak, apalagi di bulan Ramadan. Ya. Tapi kalau pohonnya ini masih langka, walaupun ada yang sudah mulai berkebun kurma di beberapa tempat membudidayakan pohon kurma sampai berbuah, tapi ya prosesnya betul-betul lama dan perlu perawatan yang sangat maksimal. Ada di beberapa tempat di Jawa Timur itu Aceh, Ponorogo ya, itu ada beberapa yang berhasil. Ini kan luar biasa. Yang tadinya tanaman yang biasa di daerah padang pasir bisa ditanam di daerah kita. Ini juga untuk menambah keimanan betapa tanah Indonesia subur, sehingga pohon apapun, mungkin apa yang tercantum di dalam Al-Quran itu bisa tumbuh semuanya di Indonesia. Nah ini biar kita tambah bersyukur, tambah ingat Allah, tambah meningkat keimanan. Itu yang terpenting. Bukan malah bangga diri, tapi malah justru untuk ingat dan sadar diri. Kemudian secara umum pada ayat 30 wahadaiko itu jamak dari hadikoh, artinya kebun. Hulba yang lebat. Ini apapun, tanaman apapun di kebun. Nah ini untuk menggambarkan bahwa Allah lah yang menyuburkan tanah, yang kemudian tumbuhlah berbagai macam tanaman di berbagai kebun. Jadi setelah merinci beberapa nama dari inab, anggur, khotbah, sayur-sayuran, zaitun, kemudian juga nakhlah, pohon kurma, lalu disebut yang bersifat umum, hadaika ghulba. Lalu pada ayat 31 juga bersifat umum, wa faqihatan wa akba, dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Dan perlu ditegaskan di ayat 32, semua itu untuk siapa? Mata'allakum, untuk kesenangan, untuk kenikmatan, untuk kebutuhan lakum kalian. Dan juga perlu kita sadari dan ingat bahwa itu semua bukan hanya untuk manusia, juga wali an'amikum, dan binatang-binatang ternak kalian. Jadi sampai binatang pun Allah perhatikan. Jadi apa yang tumbuh itu, diantaranya rumput-rumputan, itu juga selain manusia juga memanfaatkan itu untuk ternak, untuk kehidupan hewan, yang ujung-ujungnya hewan juga kembali untuk manusia itu sendiri. Coba kita ulangi lagi pada penjelasan yang ada di
di halaman 281. Jadi tahap-tahap itulah yang dilalui oleh makanan manusia. Sebagaimana pula tahap-tahap kejadian dan pembentukan manusia, seperti yang telah dijelaskan tadi. Kekuasaan ilahi dan penciptaannya di dalam menciptakan tahap-tahap yang dilalui oleh tumbuh-tumbuhan sama dengan kekuasaan dan penciptaannya terhadap tahap-tahap pembentukan manusia. Jadi ayat-ayat semacam ini sebagai pengingat agar manusia selalu ingat apa yang ada di sekitar kehidupan kita sebagai manusia. Sungguhnya itu adalah Allah yang punya peranan penting, Allah yang menghidupkan, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara. Dan itu semua kembali untuk kebutuhan makhluknya. Maka keterangan selanjutnya, setelah itu Al-Quran menerangkan tentang proses kejadian tumbuh-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan ternak, seperti apa yang telah diungkapkan oleh firman-Nya, mata'an lakum wa li'an'amikum, untuk kesenangan kalian dan untuk binatang-binatang ternak kalian. Itu yang bisa kita tangkap dan pahami dari ayat-ayat yang kita baca, dan tujuannya agar manusia ingat, sadar, lalu beriman. Dengan iman kita akan semakin dekat kepada Allah dengan ibadah. Jadi semakin taqarrub ila Allah, karena sesungguhnya apa yang ada di sekitar kita itu semua karunia dan nikmat Allah yang diberikan. Dan bahkan kalau kita sholat, itu harus kita sadari bentuk syukur. Terlepas istilah sholat adalah berupa ibadah, tapi hakikatnya sholat adalah syukran lillah, bahwa Allah telah memberi kesehatan, telah memberi kenikmatan, telah banyak memberi rezeki kepada kita, lalu kita bersyukur dengan ibadah kepadanya, salah satunya berupa sholat. Jadi sekali lagi, sekalipun sholat ini merupakan kewajiban, tapi akan lebih terasa kalau kita anggap sebagai syukuran. Jadi sholat ini adalah salah satu cara kita syukur kepada Allah. Mudah-mudahan yang hadir semuanya yang sudah menjalankan sholat merasakan nikmatnya, sehingga sholat betul-betul terasa sebagai syukur kepada Allah. Dengan itu akan lebih ringan berangkat ke masjid untuk jamaah, melakukan sholat dengan semangat, karena ini bentuk syukur kepada Allah atas segala nikmat. Jadi tidak lagi merasa beban. Sholat kalau dilihat dari sisi kewajiban, maka akan merasa berat. Andaikan ini gak wajib, gak saya lakukan, ini kan kayak dipaksa. Tapi kalau ini bentuk terima kasih, ini bentuk syukur, maka lebih ringan dalam menjalankan. Ada orang yang sholat itu dilaksanakannya hanya untuk menggugurkan kewajiban. Jadi sudah sholat, sudah, alhamdulillah, iya, tapi terkesan hanya ini karena kewajiban sudah selesai saya laksanakan. Ya secara hukum sah, secara hukum benar,
tapi kurang maksimal. Nah, maka coba kita atur ya dalam pikiran kita, dalam hati kita. Selain sholat ini sebagai ibadah yang wajib, kita merasa ini adalah syukur kepada Allah. Nah, dengan itu akan lebih terasa nikmatnya. Mudah-mudahan kita bisa meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa engkau begitu rajin, begitu semangat, begitu lama kalau melaksanakan sholat malam? Jadi Nabi sholat tahajud itu lama karena mentadaburi dari sholat itu. Nah, ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menjawab bahwa ala nakuna abdan syakura, tidakkah aku layak untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi kesimpulannya, Nabi menyikapi sholat, bahkan sholat tahajud sekalipun, itu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Apalagi yang sholat wajib, sholat sunnah saja itu sebagai bentuk syukur. Ya, sekalipun tahajud bagi Nabi seperti sholat wajib, tapi secara hukum bagi kita itu nilainya sunnah. Tapi Nabi ketika menjalaninya betul-betul lama, sampai digambarkan kakinya bengkak-bengkak, meripatnya merah. Itu karena menahan atau untuk terus melek malam. Nah, kalau kita kan ya ngantuk situ ya mandek gitu. Kalau loyo ya istirahat, tidur. Tapi antara tidur dengan meleknya, kalau malam kelihatannya banyak meremnya. Padahal kalau kita amati ayat yang memerintahkan salat malam, qumil laila illa qalila, dirikanlah salat malam kecuali sedikit. Coba kita perhatikan kalimat itu, redaksinya dirikan sholat malam kecuali sedikit. Berarti banyak untuk sholatnya atau banyak untuk istirahatnya, itu maksudnya. Jadi kan di malam hari untuk menunaikan sholat, kecuali sedikit untuk istirahat. Berarti teorinya kalau malam lebih banyak melek, sementara tidurnya mestinya lebih sedikit. Ada orang yang melakukan itu lek-lekan, tapi bukan untuk sholat. Nah ini ya. Jadi duduk ngobrol nongkrong, ya melek betul. Bahkan hampir semalam suntuk melek, tapi bukan untuk sholat, bukan untuk tilawah, untuk ibadah, tapi malah untuk nongkrong ngobrol. Ya kalau nongkrong dan ngobrolnya bermanfaat, baik juga. Tapi kalau hanya untuk bersantai-santai yang tidak menambah keimanan, tidak menambah ketakwaan, jadi akhirnya sia-sia. Nah, ini hanya untuk mengaitkan atas segala nikmat yang Allah berikan agar kita tambah bersyukur. Mudah-mudahan kita minasyakirin, golongan orang-orang yang bersyukur. Pada ayat berikutnya bicara tentang kiamat. Nah, ini ayatnya dahsyat ya, terkait dengan gambaran kiamat. Kita bisa baca di halaman 282
2 ya. Di situ diawali dengan keterangan, lalu pembicaraan Al-Quran beralih kepada suatu perkara yang seyogianya diperhatikan dan diperhitungkan sebelum perkara itu datang kepadanya, yaitu hari kiamat. Hari kiamat dimulai dengan teriakan yang sangat keras memekakkan telinga. Setelah itu terjadilah hal-hal yang amat mengerikan. Hal itu diungkapkan oleh firman-Nya. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Jadi ayat-ayat ini menggambarkan suasana kiamat yang akan dialami oleh manusia, yaitu suasana yang mengerikan. Ini sekedar pertanyaan iseng. Kira-kira kita mendingan hidup sampai dalam suasana kiamat atau mendingan mati sebelum kiamat? Ini pertanyaan kan iseng. Kalau hidup sampai kiamat berarti kita hidup di masa yang sangat buruk, karena terjadinya kiamat ketika makhluknya, manusia diantaranya sudah tidak lagi menyembah Allah, sudah tidak ada lagi yang ingat Allah, semuanya kafir. Nah, ngeri kan kalau kita hidup di zaman itu bisa termasuk golongan mereka. Naudzubillah min dzalik. Karena itu kalau membandingkan, mending mati dulu aja gitu sebelum datangnya kiamat. Tapi sekalipun demikian kita harus tahu bagaimana suasana kiamat. Sekalipun kita tidak mau mengalami suasana tersebut, tapi dengan membaca ayat-ayat Allah dalam Al-Quran tentang kiamat, biar kita siap-siap, biar kita tahu, biar kita sadar. Jadi digambarkan bahwa melalui ayat di atas, Al-Quran menggambarkan tentang rasa ngeri dan takut yang sangat yang melanda manusia pada saat itu, sehingga diceritakan bahwa setiap orang lupa sama sekali kepada orang yang paling dekat kepadanya. Pada saat itu ia lari dari saudaranya, ibu bapaknya, istrinya, dan anak-anaknya, karena setiap orang mempunyai urusan yang menyibukkannya. Kesusahan dan malapetaka yang menimpa dirinya membuatnya lupa akan segala-galanya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh firman-Nya, wa likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu
ungkapan ayat di atas cukup singkat, tetapi dapat tergambarkan dari pengertiannya keadaan psikologis manusia pada hari itu yang penuh dengan rasa gugup dan khawatir terhadap tempat kembali yang menakutkan yang akan ditemuinya. Akhirnya Al-Quran menggambarkan keadaan orang-orang mukmin dan keadaan orang-orang kafir. Nah, ini urutan-urutan yang Allah berikan di dalam surat Abasa. Kita kembali sedikit dari awalnya sebagai teguran untuk Nabi Muhammad SAW, tapi pada ujungnya sebagai pengingat untuk semua manusia. Jadi ketika kita baca awal-awal ayat di surat Abasa, ini adalah pengingat, ya, atau bahkan kasarnya teguran Allah kepada Nabi Muhammad karena tidak perhatian kepada orang buta al-a'ma yang beriman. Artinya hablum minan nas. Tapi kemudian pada akhirnya ayat-ayat selanjutnya sebagai pengingat untuk seluruh manusia, seperti yang tadi kita baca tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Dan menjelang akhir ayat-ayatnya di surat ini menggambarkan suasana kiamat yang mengerikan, yang mencekam. Sekalipun Nabi sudah wafat, tidak mengalami gambaran kiamat ini, tapi sudah menyampaikan kepada umat melalui firman Allah. Dan kita membacanya, sekalipun kita juga belum tentu mengalami suasana ini, tapi setidaknya menjadi gambaran betapa mengerikannya suasana kiamat. Dan kita harus yakin, harus percaya, harus iman. Karena itu pada akhir ayat dikelompokkan dua golongan. Ada golongan yang beriman dengan golongan yang ingkar, yang kafir. Dan ini selalu ada. Bahkan saat ini ada orang yang melecehkan ketika orang beriman bicara tentang kiamat, tentang akhirat, tentang masa depan, disindir. Orang-orang yang bicara tentang akhirat fasih, padahal notabene belum mengalaminya, gitu kan. Jadi itu kan salah satu sindiran yang mengandung pelecehan. Jadi ada orang yang tidak percaya akhirat, sehingga ketika diceritakan tentang akhirat malah melecehkan yang menceritakan. Seakan-akan ingin mengatakan sok tahu loh. Sama-sama belum tahu kok menggambarkan kiamat. Emang kamu pengalaman? Ya jelas ini kan cerita masa depan, bukan terjadi saat ini dan belum pernah terjadi. Justru dengan membaca Al-Quran, sesuatu yang belum terjadi menjadi tahu. Inilah pentingnya kita baca Quran. Ada kisah cerita masa lalu, ya, dari proses penciptaan alam semesta, kemudian diceritakan tentang kehidupan manusia, kemudian bersamaan dengan manusia pada umumnya diutus para nabi dan rasul, kemudian juga digambarkan ada yang beriman, ada yang kafir. Itu dari dulu selalu ada. Dan dihancurkanlah mereka orang-orang yang kafir. Nah, kalau itu cerita masa lalu, dan sama kita juga nggak tahu, tapi karena ada cerita dalam Al-Quran menjadi tahu. Kemudian dalam Al-Quran juga diberi pesan-pesan bagaimana seharusnya kita hidup, yaitu diantaranya untuk beramal soleh, ya, untuk bekal masa depan. Lalu digambarkan suasana masa depan
baik nanti saat terjadi kiamat, setelah kiamat, sampai pada endingnya akhirnya surga dan neraka. Ini semua komplit ada dalam Al-Quran. Jadi tinggal kita pahami saja apa yang sudah ada dalam Al-Quran. Jadi jangan dipikir kalau baca Al-Quran hanya kalau baca setiap hurufnya dapat 10 kebaikan. Ya betul, tapi ini hanya sebagai motivasi awal, biar kita semangat membaca Al-Quran berulang-ulang, biar mengumpulkan pundi-pundi kebaikan, pahala. Tapi itu baru langkah awal. Jadi tujuan utama membaca Al-Quran adalah memahami apa yang ada di dalamnya, lalu kita ambil manfaat dan hikmah dari yang kita baca. Jangan lepas begitu saja. Ya contoh tadi kita baca tentang proses tumbuh-tumbuhan, itu untuk bekal kita tadabbur terhadap alam semesta. Kemudian digambarkan tentang kiamat, biar kita punya gambaran suasana yang mencekam, sehingga kita harus membekali diri. Dan pada akhirnya Allah menggambarkan bagaimana suasana wajah-wajah orang beriman. Wujuh yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabshirah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Ini untuk gambaran orang-orang mukmin, yaitu golongan orang mukmin tampak jelas baginya akibat yang bahagia, sehingga wajahnya tampak berseri-seri dan bergembira karena kenikmatan yang diterimanya. Kemudian golongan yang kedua, yaitu orang-orang kafir. Sesungguhnya mereka telah menemukan akibat yang sangat menyedihkan. Hal itu tiada lain sebagai akibat dari apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya, hingga pada roman muka mereka terdapat tanda-tanda kesedihan, dan wajah mereka dipenuhi dengan kemurungan, hitam dan pekat warnanya. Mereka adalah orang-orang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara. Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. Nauzubillah min dzalik. Kita jangan sampai seperti ini. Kiranya perlu kami isyaratkan di sini bahwa gambaran tentang keadaan masing-masing dari orang-orang mukmin dan orang-orang kafir tadi seharusnya dapat dijadikan sebagai penenang hati dan semangat bagi jiwa yang beriman, dan menimbulkan rasa kaget dan takut ke dalam jiwa orang-orang kafir. Dan tentu kita masih berharap kepada orang yang masih hidup, sekalipun saat ini mungkin masih kafir, masih ingkar, masih menolak kebenaran, kita tetap berharap dan boleh mendoakan mereka. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah, masuk golongan orang-orang beriman. Allahumma amin. Barangkali saja mereka mau mawas diri, karena itu lalu mereka berhenti dari melakukan keburukan dan kekafiran, kemudian menempuh jalan kebaikan dan jalan hidayah. Nah, inilah husnudzon kita. Sekalipun kita berhadapan dengan orang kafir yang masih hidup, kita berharap mereka membuka diri, membuka pintu hidayah, sehingga menjadi orang beriman
bergabung bersama kita dan mudah-mudahan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan kita semua masuk surga. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, mari kita akhiri perjumpaan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum